Semoga video ini berguna buat brosis yang lagi belajar di Skillab ataupun yang lagi koas, lagi mau review-review nih gimana sih TTV yang benar. Halo brosis, welcome back to Methods Review. Oke, jadi pada kali ini kita bakal membahas tentang yang pasti kita lakukan saat Skillab, yaitu adalah TTV, tanda-tanda vital, pemeriksaan awal kepada pasien. Nah, sebenarnya tanda-tanda vital ini memang kita biasanya bakal sering lakukan, apalagi di IGD. Tentunya buat apa? Buat kita mengetahui kondisi pasien, apakah dalam keadaan emergensi atau tidak. Makanya penting banget nih kita melakukan pemeriksaan TTV dengan baik dan benar. Ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan nih untuk melakukan TTV pada pasien. Yang pertama adalah tekanan darah, yang kedua heart rate, yang ketiga adalah respiratory rate, pengukuran suhu, dan yang terakhir adalah pemeriksaan saturasi. Nah, di sini kita bakal belajar ya bareng-bareng. Saya bakal demonstrasiin terkait bagaimana kita pemeriksaan TTV ke pasien. Yuk, langsung aja ditonton. Oke, ini di sini udah ada pasien tetap kita ya. Halo Mas Gilang, iya saya Dr. Stelon. Ini kita izin buat periksa tanda-tanda vital Mas Gilang. Apakah bersedia? Oke. Oke, jadi pertama tetap inform consent. Oke, selanjutnya kita bisa mulai dari ini. Mas, kita ada periksa suhu Mas ya. Nanti boleh dimasukkan ini ujungnya ke ketiak Mas. Di ketiak Mas ya. Kalau di teori itu mosa axillaris. Boleh ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini kan kalau misalnya pasien ada baju, ini si termometer itu wajib skin kontak. Jadi harus kena kulitnya dia. Coba yuk. Oke, setelah dijepit, nanti kita bakal tunggu sampai dia berbunyi. Sambil kita nunggu tensi ini, kita bisa pemeriksaan tensimeter ke pasien. Oke, kita pasang mansetnya 0-3 cm di atas siku. Oke, selanjutnya kita cek arteri radialisnya, kita pompa sampai arteri radialisnya tidak terasa. Naikkan 2 mm air raksa. Selanjutnya kita dengarkan di arteri brachialis. Oke, denyut pertama adalah denyut sistol. Denyut terakhir adalah denyut diastol. Oke, kita selesai tensinya 110/80 ya Mas. Selanjutnya kita periksa pakai pulse oksi untuk terkait heart rate sama saturasi oksigen ya. Nah, sebenarnya ini kan kalau misalnya pakai pulse oksi kita lebih enak ya. Nah, itu suhunya udah selesai, coba boleh diambil Mas. Suhunya normal ya, 36,4. Nah, ini kita bisa lihat saturasinya. Kalau misalnya dilihat di sini saturasinya ada 98, heart rate-nya 83. Nah, kalau misalnya tidak mau pakai pulse oksi, sebenarnya kita bisa ngelakuin secara manual dengan pakai 3 jari kita tekan di arteri radialisnya. Nah, kita bakal hitung, harus pakai jam tangan atau stopwatch selama 1 menit. Kita cek berapa denyutnya, atau kita bisa dalam 30 detik totalnya kita kali 2. Jadi dalam 30 detik denyut yang kita rasakan itu dikali 2. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita periksa pernapasannya. Jadi pernapasan itu dilakukan wajib dalam 1 menit. Nah, kita lihat saat dadanya mengembang terus mengempis. Mengembang terus turun lagi, kembang turun. Kita hitung selama 1 menit. Oke, mungkin udah Mas. Terima kasih banyak Mas ya. Oke. Nah, ada beberapa yang kita perlu ingat dalam pemeriksaan TTV, yaitu adalah nilai normalnya. Jadi kalau misalnya untuk tekanan darah, balik lagi kayak ada di video sebelumnya, itu tekanan darah normal pakai JNJ 8, umur di bawah 60 adalah 140/90. Sedangkan kalau misalnya umurnya di atas 60, itu targetnya adalah 150/90 mm air raksa. Sedangkan kalau untuk pasien CKD dan diabetes, itu tekanan darah target di bawah 140/90. Nah, selanjutnya untuk heart rate ataupun denyut jantung, itu target yang kita harapkan normal adalah 60-100. Nah, kalau misalnya udah heart rate-nya di atas 150, itu udah emergency banget dan harus segera diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya untuk respiratory rate ataupun laju napas pasien. Normalnya adalah 12-20 kali per menit. Kalau misalnya kita di atas 20, kita sebutnya tachypnea. Kalau misalnya di bawah 12, itu kita sebutnya bradypnea. Nah, yang terakhir suhu. Suhu itu normalnya adalah di bawah 37,4. Kalau misalnya dia 37,4 sampai 38, itu kita sebutnya suhunya subfebris. Sedangkan kalau misalnya di atas 38, itu biasanya kita sebut demam. Oke, yang terakhir sekali lagi, yang terakhir adalah saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigen normalnya
itu di atas 95. Jadi kalau misalnya 94 ke bawah, itu kita berarti kondisi pasien dalam kondisi hipoksia dan perlu penanganan lebih lanjut. Oke brosis, sekian review untuk terkait skill lab, TTV ataupun tanda-tanda vital. Semoga video ini berguna buat brosis yang lagi belajar di skill lab ataupun yang lagi koas, lagi mau review-review nih gimana sih TTV yang benar. Oke brosis, good luck buat semua ujiannya selama pendidikan. Sampai bertemu di video skill lab berikutnya. Prepare dokter.